Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Nama saya Zulan Yunus. Saya belajar membuat PHTP atau aseton peroksid sejak pasca kerusuhan Mei 21-22 di Bantawas. Sudah mencoba membuat 5 kali di bengkel Sinergi Motor Serang Baru Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Motivasi saya membuat PHTP, saya merasa negara ini sudah tidak ada keadilan. Saya ingin membalas, sebelum bukan membalas, saya ingin menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri. Saya bergabung dengan organisasi FPI tahun 2019 wilayah DPC Serang Baru Kabupaten Bekasi sebagai Wakabit Jihad. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Junaidi, salah satu anggota simpatisan dari FPI semenjak Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, dan saya juga tergabung di dalam jamaah pengajian Yasin Waratib di bawah pimpinan Habib Hussein Al-Hasni Condet, membahas tentang keadaan negara yang sudah dikuasai oleh Cina, masalah tenaga kerja, kekayaan alam, serta kekuatannya sudah industri sudah dikuasai oleh Cina. Akhirnya teman saya yang bernama Bambang dan Agus memberikan semangat untuk mengajak melakukan peledakan di industri Cina yang ada di Indonesia. Ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Itu semua gratis gitu, no, neraka no gratis, no sana neraka gratis. Betul di sini. Satu laki-laki 7 bidadari, 7 bidadari. 7 Pak. Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7 Pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Muslimah pejuang Islam. Bismillah, Allahu Akbar. Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA negeri 1 aja belum. Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Setelah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari.
yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Tolong katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Coba Anda katakan, coba kalau guru ingin menjadi ahli surga dan bisa memberi syafaat, tolong beri contoh pada kami, kepada saya, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti omong kosong apa itu jihad. Jangan lupa mempersiapkan pengantin-pengantin seperti itu bunuh diri. Sangat mudah. Ingat, sangat mudah. Kenapa saya berani bilang saya mudah? Karena saya sudah membuat percobaan bagaimana menyiapkan orang-orang seperti itu. Masuk ke sekolah-sekolah, mereka juga sudah mendoktrin anak-anak di sekolah-sekolah. Nah itu baik di sekolah yang saya lihat di SMA mereka mendoktrin ya. Nah terus perguruan tinggi sudah pasti, ya pasti mereka udah di brainwash dengan surga. Ini pasti janji-janji surga ini yang mereka ditanamkan. Yeah. Mereka dijanjikan dengan surga bahwa kalau dia mati akan masuk surga. Nah apalagi sekarang dekat Ramadan nih. Karena Ramadan adalah bulan suci untuk berjihad juga. Pandangan mereka ya, pandangan mereka ini. Jangan melihat dari kacamata kita, janji-janji surga. Karena saya rasa kalau nggak ada surganya, saya nggak yakin dia mau mati. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga, cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Para pemuda dan siswa-siswi SMA Ulakan Tafakis meminta kepada rezim bebaskan imam besar kami, Habib Rizik Syihab. Takbir! 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 Terima kasih ya. Coba mana suaranya plastik. Ini pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini golal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh di.
polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi, dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Bang? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Nah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang betul-betul mengawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Hal dia minoritas, dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek dia masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Nama saya Zulaiman Agus. Saya belajar membuat THTP atau aseton peroksid sejak pasca kerusuhan Mei 21-22 di depan Bawaslu. Sudah mencoba membuat 5 kali di bengkel sinergi motor Serem Baru Sibolusah, Kabupaten Bekasi,
Motivasi saya membuat TATP, saya merasa negara ini sudah tidak ada keadilan. Saya ingin membalas, sebelum bukan membalas, saya ingin menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri. Saya bergabung dengan organisasi FPI tahun 2019 wilayah DPC Serang Baru, Kabupaten Bekasi sebagai Wakabit Jihad Husein. Saya mengajarkan cara pembuatan TATP tersebut kepada Ali Husein, Jerry, Malik, Nopal, Bang Jili, Bang Jun di rumah Habib Husein di garasi. Pada bulan Februari saya berangkat ke Sukabumi beserta jamaah klub Yasin Merotib, tujuan minta doa dan diisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Junaidi, salah satu anggota simpatisan dari FPI semenjak Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, dan saya juga tergabung di dalam jamaah pengajian Yasin Waratib di bawah pimpinan Habib Husein Al-Hasni Condet, dan diadakan setiap malam Jumat bergilir ke rumah-rumah semua anggota jamaah pengajian. Setelah kajian, kami banyak membahas tentang keadaan negara yang sudah dikuasai oleh Cina, masalah tenaga kerja, kekayaan alam, serta kekuatannya sudah industri sudah dikuasai oleh Cina. Akhirnya teman saya yang bernama Bambang dan Agus memberikan semangat untuk mengajak melakukan peledakan di industri Cina yang ada di Indonesia. Saya pun pernah dihubungi untuk menjemur berbentuk serbuk bahan peledak yang dari aseton dan ACR selama 3 hari di rumah, lalu saya serahkan kembali kepada Agus. Setelah itu saya kumpulkan menjadi 3 toples sosis sones dalam bentuk serbuk yang sudah kering. Dan adapun pengajian mengajak kami para jamaah untuk pergi ke Sukabumi, ke Abah Popon untuk pengisian, untuk jaga-jaga keamanan diri masing-masing. Seperti tak ada habisnya cerita tentang Muhammad Rizik Syihab, sidang lanjutan kasus kerumunan yang menjerat dirinya kembali digelar secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana agenda sidang tersebut adalah tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi atau nota keberatan terdakwa, dalam hal ini Rizik Syihab. Ada yang berbeda terjadi pada sidang kali ini. Kalau sidang Jumat lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipenuhi oleh beberapa pendukung Rizik yang mendesak mau masuk, bahkan sampai ada emak-emak yang viral menangis mengeluh. Kali ini suasana sepi, minim pendukung Rizik. Mungkinkah hal ini dapat disangkut pautkan dengan penangkapan teroris di sejumlah tempat baru-baru ini, yang mana beredar foto terduga teroris tersebut pernah mendatangi lokasi sidang Rizik Syihab? Entah memang ada potensi menjadi target pemboman selanjutnya atau hal lain. Yang pasti, kasus ini masih terus diselidiki oleh kepolisian. Foto-foto saudara HH dan ZA ada pada saat sidang dan beberapa kegiatan-kegiatan masalah itu. Ini masih dijalani. Operasinya apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya? Ini semuanya masih kita lakukan pendalaman. Dapat dikatakan beredarnya foto tersebut bisa menjadi alasan mengapa para simpatisan Rizik Syihab tidak datang ke lokasi sidangnya. Namanya manusia, pasti ada rasa takut, dan yang pasti mereka lebih menyayangi hidupnya ketimbang Rizik Syihab. Apesnya Rizik Syihab pada sidang eksepsi, Rizik membela diri dengan menyeret pihak lain. Bahkan jaksa penuntut umum pun menjadi sasaran serangan, di mana Rizik menyebut JPU dungu dan pandir hanya karena persoalan SKT. Dan lebih parahnya lagi, sosok yang digadang-gadang sebagai imam besar tersebut juga menyebut JPU menyebar hoaks dan fitnah. Akhirnya, pada sidang 30 Maret kemarin, jaksa juga membalas tuduhan fitnah dari Rizik. Menurut jaksa, tidak ada satu huruf atau kata pun di dalam dakwaan yang bertuliskan fitnah, melainkan rangkaian fakta. Jelas saja, tidak mungkin seorang jaksa berbicara tanpa memiliki bukti.
Izinkan kami untuk sedikit meluruskan saja tentang kekeliruan dan kesesatan fikir terdakwa dalam menilai dan memahami kebenaran daripada isi dari suatu surat dakwaan yang diajukan dan dibaca oleh penuntut umum di persidangan sebagai sesuatu hal yang dianggap sebagai fitnah dan tujuan keji terhadap diri terdakwa. Dari dua pengertian tersebut di atas terlihat jelas menunjukkan perbedaan prinsip yang mampu menjawab kekeliruan atau kesesatan berpikir dari terdakwa yang secara berlebihan atau overbody dan tidak berdasar telah menjustifikasi dakwaan kami sebagai suatu fitnah terhadap diri terdakwa. Selain itu, kata-kata tak pantas yang keluar dari mulut seorang Rizik Syihab, yakni dungu dan pandir, jaksa menilainya sebagai kalimat non-yuridis atau tidak berhubungan dengan hukum. Kata-kata itu disampaikan Rizik hanya mengikuti emosi semata. Bahkan jaksa juga mengatakan bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Adanya kalimat dari terdakwa dalam eksepsinya menganggap jaksa sangat dungu dan pandir soal SKT dan menganggap CPU mencoba menyebar hoax dan fitnah. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikir dangkal. Jaksa pun mengingatkan Rizik untuk tidak mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama, karena hal tersebut menunjukkan moral yang tidak baik. Bakalan susah sepertinya Pak Jaksa kalau hal tersebut sudah mendarah daging. Untuk itu sebagai pelajaran kepada terdakwa, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Apalagi pengacara Rizik, yakni Aziz Yanwar, menjelaskan maksud penggunaan kata itu. Dirinya berpendapat bahwa mereka yang merasa dizolimi berhak berkata apapun, meskipun itu adalah bahasa yang kasar sekalipun. Apakah ini yang dinamakan berjuang untuk merevolusi akhlak? Kalau dalam bicaranya saja, omongannya tidak bisa dijaga. Kita mengemukakan bahasa-bahasa yang kurang pantas. Kita sebenarnya sederhana aja sudah sampaikan bahwa pihak yang dizolimi itu berhak untuk mengatakan bahasa yang sesungguhnya meskipun itu kasar. Mungkin dungu, zolim, pandir dan semacamnya yang kita masukkan di situ. Jika kita kilas balik, bukan sekali dua kali Rizik Syihab mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dari mulutnya, bahkan dengan alasan mengkritik dan memberikan saran. Pada sidang eksepsi, Rizik juga sempat menuding bahwa kerumunan yang terjadi di bandara juga akibat Menko Polhukam Mahfud MD yang mempersilahkan massa menjemputnya. Namun, pernyataan tersebut ditangkis oleh jaksa. Menurutnya, pengumuman Mahfud itu tidak ada relevansinya dengan kerumunan yang ditimbulkan Rizik, serta Rizik hanya sekadar mengkambing hitamkan Mahfud MD saja. 7 eksepsi terdakwa menyebut Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan langsung agar massa menjemput terdakwa di bandara. Kalimat-kalimat tersebut tidak ada relevansinya dengan kerumunan yang ditimbulkan atas kedatangan terdakwa. Akan tetapi seharusnya sebagai yang memahami dampak dari kerumunan tidaklah perlu kita mengkambing hitamkan Menko Polhukam sebagai penghasut atas kerumunan dimaksud. Justru atas kedatangan terdakwa lah mengakibatkan kerumunan yang luar biasa, baik yang terjadi di bandara maupun pada kegiatan-kegiatan terdakwa di beberapa tempat. Dan bagian akhir dari tanggapan jaksa yang paling menusuk seorang Rizik Syihab adalah ketika jaksa amat menyayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar memiliki sikap yang bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. Orang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah. Bagaimana ya rasanya jadi Habib Rizik? Sudah terjerat kasus hukum, lalu di persidangan dikuliti dan diceramahi pula oleh jaksa. Namun jika kita cermati dengan akal sehat, apa yang dikatakan oleh jaksa benar adanya, bahwa tidak sepantasnya seorang tokoh agama dengan jumlah pengikut tak sedikit memberikan contoh yang tidak mencerminkan predikat yang dirinya sandang. Oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Pada prinsipnya, semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia itu sendiri. Betul di sini, satu laki-laki 7 bidadari, 7 bidadari, 7 Pak.
Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7 pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Sama ibu-ibu kita, makin tua makin rajin kentut. 7 bidadari. Ada yang datang sama saya selesai dengar ceramah, Ustaz, betulkah itu nanti satu laki-laki 7 bidadari? Betul ibu. Jadi suami saya juga 7. Iya ibu, langsung dia bilang, Ustaz, saya sayang betul sama suami saya. Bolehkah saya berdoa, ya Allah, tidak usah kau kasih bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat. Saya bilang, ini ibu sudah sukses, sudah siksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Mau marah terserah, saya pulang juga sebentar. Saya bukan orang Medan. Nah, jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, Donggala, Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur dalam sekejap. Palu, Donggala tidak cukup 5 menit, hancur, miskin. Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Oke lah, duitnya masih banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, duit depositonya 7 miliar, sombong. Allah titip penyakit dalam dirinya, akhirnya apa? Banyak duitnya tapi makannya terbatas. Apa yang kau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Berapa banyak orang duitnya banyak tapi hancur hanya untuk bayar penyakitnya. Jangan sombong. Allah tidak sombong. Al-Quran memberikan informasi. Kaya sombong, Qarun, haram masuk surga. Pejabat sombong, Fir'aun, haram masuk surga. Ilmuwan sombong, Kal'an sombong, haram masuk surga. Allah tidak senang orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Apa tadi? Iki lanang apa wedok? Bentuknya seperti perempuan, tapi saya belum yakin waktu itu. Karena pikiran saya udah kemana-mana. Iso juga orang ini nyamar gitu ya Bapak Ibu. Begitu ketahuan cewek, jenis pistolnya itu kok ada gasnya gitu ya. Loh, ini airsoft gun. Ini jaringannya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda seperti ini? Lemes saya. Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA negeri 1 aja belum. Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Dia ingin istrinya 4, bidadarinya 4. Nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nah, jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika saya sampai ke dalam surga, pas saya lihat, nggak ada satupun anak SMA negeri 32. Saya tanya malaikat, malaikat, anak SMA 32 mana? Mereka di VVIP. Masya Allah. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng pak? Iya. Saya kan baru mikir, iya langsung datang. Silakan pelan-pelannya datang. Pengen jus apa? Langsung datang, jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka.
Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Setelah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.